Selamat pagi anak-anak kami semua. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Ya, terima kasih dan syukur kepada Tuhan kita dapat mulai kembali pelajaran kita hari ini. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita bernyanyi. Kita bernyanyi semua baik, kemudian nanti habis bernyanyi sesuatu orang nanti untuk memimpin doa kita. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramankan. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau siapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramankan. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita berdoa. Tuhan bertanah, Tuhan kami mau masuk pintu gelap dan beda jalan kami. Sekarang kami masih sehat. Kami memulai pelajari kami. Berilah kebentaran untuk kami ya Tuhan. Terima kasih PKN. Ya. Lanjutkan pelajaran kita hari ini, yaitu dengan judul Setiap Manusia Berharga di Mata Tuhan.
membaca dari kitab Kejadian. Iya. Kejadian 1 ayat 26a. Kejadian 1. Siapa yang sudah dapat? Iya. Mari sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Berimanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan surat kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung di udara, dan atas terang dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang ada dalam badannya raya di bumi. Iya. Sudah. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dah. Jadi kemudian mari kita baca ayat 31. Baca satu orang, si Reski. Kuat. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Iya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Di Kejadian 1 ayat 26 tadi ya dijelaskan di situ baiklah kita bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sekarang yang mau ibu tanya kepada kalian, kata segambar atau imago Dei ya, kata segambar menurut kalian itu bagaimana? Muka yang mirip? Itu katanya segambar? Bagaimana? Karena memiliki tinggi badan yang sama? Apakah itu bisa segambar dengan Allah? Tidak ya? Iya. Jadi apa yang segambar maksudnya di sini? Iya, sifat baik Tuhan Allah itu tercermin pada manusia. Ya, sifat-sifat Allah yang baik itu tercermin dalam manusia. Ya, coba kita lihat dulu apa sifat baik Tuhan. Coba masing-masing sebutkan. Apa itu yang termasuk sifat-sifat Tuhan yang baik? Tuhan selalu membantu kita. Tuhan Selalu membantu kita. menolong, membantu. Ada lagi yang tahu? Mengasihi. Iya, mengasihi, Merawat. merawat ataupun memelihara. Memberkati. Iya, memberkati. Ya. Sifat-sifat kasih Allah itu seperti mengasihi, Menolong. mengampuni, sifat sabar, rela berkorban, peduli sama kita, ya. Ya, jadi lihatlah Allah itu begitu mengasihi kita. Allah itu sangat menyayangi kita. Apa buktinya? Ya. Jadi kalau kau melihat temanmu yang terjatuh, apa yang kau lakukan? Menolongnya. Iya, pasti kau menolongnya. Ya. Kalau melihat temanmu dalam keadaan susah, apa yang kau lakukan? Membantunya. Membantunya. Kalau ada temanmu yang tidak memiliki uang jajan karena memang dia kehidupannya susah, Mengasihinya. membaginya sedikit punyamu kan? Ya kan, memberikan sedikit punyamu. Ya kan, apa yang jajanmu ya, jajan-jajanmu. Ya. Jadi kemudian di ayat 31 tadi dikatakan bahwa Allah menciptakannya, melihat batukannya itu semuanya baik. Iya. Semua yang dijadikan Allah itu adalah baik. Jadi walaupun manusia itu
sikap rohanimu, perbuatan yang baik, itu yang Tuhan lihat. Karena memang pada dasarnya kita itu diciptakan baik. Ini dikatakan tadi di ayat 31 itu. Dia melihat bahwa ciptaannya itu sungguh baik. Ya. Kemudian mari kita kembali membaca Yeremia 29 ayat 11. Siapa yang sudah dapat? Yeremia 29 ayat 11. Aku dapat. baca Wahyu. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan yang sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Iya. Mari sama-sama kita baca kembali semuanya, dicermati bacaannya ya. 1, 2 ya. Sebab aku ingin mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan sejahtera dan memberikan kepadamu rancangan yang penuh harapan. Tuhan itu ya mengetahui ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu ya. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang baik ya. Rancangan Tuhan itu bukanlah rancangan yang mencelakakan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera ya. Di sini untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi apapun kondisi kita sejak dilahirkan, termasuk mereka yang cacat, ya, mereka itu semuanya baik di hadapan Tuhan Allah, ya. Jadi semuanya baik di hadapan Allah. Video yang ada di depan. Di sini masih dosa itu belum ada masuk ya. Semuanya masih bersahabat. Binatang dengan manusia juga bersahabat. Ya.
video di depan. Ya. Inilah mereka digoda oleh iblis. Ular itu adalah nama iblis. Ya. Mereka sudah melanggar perintah Tuhan. Lalu mereka jatuh ke dalam dosa. Dosa pun menyebar ke seluruh dunia. Semua orang sudah berdosa. Akibat dosa adalah maut. Ya. Tapi dosa itu tidak mencegah Tuhan mengasihi kita, ya. Ya. Tadi kan manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi Tuhan tidak ingin manusia yang diciptakannya itu diperbudak oleh dosa. Dengan kasihnya dia mengutus putranya Yesus ke dunia. Dosa sudah merusak hubungan kita dengan Tuhan. Iya. Inilah dia anaknya lahir di kandang domba. Yesus Kristus lahir di kandang domba. Iya. Setelah Yesus beranjak dewasa, dia juga mengajar, ya. Dia juga melakukan mukjizat, melakukan penyembuhan, ya. Itu dia melakukan penyembuhan. Inilah tanda kasih Tuhan bagi kita. Lihatlah ini. Allah selalu mengasihi kita walaupun kita sudah sering jatuh ke dalam dosa. Ya, dia mengajar. Tuhan Yesus dia mengajar dia. Iya, dia di situ. Iya, penjahat di sampingnya itu, ya. Ada 2 orang penjahat di sampingnya. Iya. Inilah Roh Kudus itu, dia berupa lidah api di atas kepala mereka. Iya, itu lambang daripada Roh Kudus seperti lidah api. Iya.
ya. Dia merangkul kita. Ya, sudah. Tahu artinya dari video manusia berharga di mana Tuhan? Facebook. Ya. Sudah. Jadi manusia tadi itu diciptakan tadi segambar dengan Allah. yang bukan berarti bahwa sama mukanya, sama bentuk badannya, sama tinggi atau gemuk tinggi badannya atau gemuk pendeknya. Tidak, bukan itu. Tapi artinya bahwa sifat-sifat baik Allah itu tercermin dalam manusia. Ya, jadi seperti yang ibu katakan tadi, kalau ada temanmu terjatuh, pasti kau menolong. Ada dorongan dari dalam hati untuk menolong. Itulah ya sifat kasih Allah itu ada pada kita. Seperti orang Samaria yang baik hati itu kan, ada orang yang tergeletak di pinggir jalan, ya. Ada seseorang bukan bangsanya, dia tidak mengenalnya, tapi dia menolong. Jadi lihat, sejak Adam dan Hawa dari sini tadi ya, manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah terputus. Tapi Allah itu sangat menyayangi ciptaannya. Dia tidak menginginkan kalau manusia yang diciptakannya itu diperbudak oleh dosa. Sehingga Allah itu mengutus anaknya itu Yesus Kristus yang tadi dia lahir di kandang domba tadi kan, ada kita lihat di gambarnya itu. Ya, setelah dia besar, dia melayani. Ya, dia melayani supaya manusia yang sudah berdosa itu bertobat kembali ke jalan Tuhan. Ya, jadi dia melayani. Jadi dosa itu sudah merusak, memporak-porandakan situasi semua. Ya, jadi begitu dahsyat akibat dosa saat ini, dan sampai saat ini dosa semakin meluas. Lihat, terjadi peperangan di mana-mana. Manusia tidak lagi saling menghargai. Ya, itu yang kita lihat sekarang kan, orang tua dengan anak terjadi apa? Berantakan, hubungan yang tidak baik. Banyak anak-anak sekarang yang melawan orang tua. Dia memaksa apa yang diinginkan. Orang tua yang tidak memiliki uang, ya, dan tidak memberikan kepada anaknya, itu membuat dia menjadi marah. Bisa kita seperti itu? Tidak, Bu. Tidak, ya. Inilah akibat dosa. Sampai saat ini sudah semakin luas. Apalagi sekarang terjadi peperangan. Di mana terjadi perang sekarang? Iya. Israel dengan Palestina. Itu semuanya itu akibat dosanya itu ya. Mereka mementingkan diri sendiri. Padahal itu banyak orang yang menjadi kita. Ya. Jadi inilah ya, manusia itu begitu berharga di hadapan Tuhan. Bayangkan, walau kita sudah jatuh ke dalam dosa, Dia masih mengasihi kita. Ya. Kita diciptakan langsung dengan tangannya, ya, dengan tangannya, dan sifat-sifat baiknya ada pada kita. Itu menunjukkan bahwa manusia itu begitu berharga. Dia ciptakan kita, Dia pelihara kita, Dia lindungi kita. Apakah Tuhan itu berdosa? Yesus itu berdosa? Tidak, ya kan? Dia tidak mengenal dosa. Dia mati karena dosa kita. Ya, ini menunjukkan bahwa Dia itu benar-benar
dia rela berkorban. Dia bukan mengenal dosa, tetapi dia dihukum karena dosa kita. Ya kan? Dihukum. Coba kita bayangkan, disamakan dia dengan seorang penjahat. Kalau dulu ya zaman mereka, setiap penjahat itu yang melakukan kejahatan, hukuman itu disalib. Jadi dia disamakan dengan seorang penjahat, sementara dia tidak melakukan kejahatan. Iya, samakan dengan penjahat. Iya. Itulah dia sifatnya, rela berkorban. Dia sungguh mengasihi kita. Iya. Itulah bukti bahwa kita itu sungguh berharga di hadapan Tuhan. Jadi sekarang ibu tanya, ya, manusia atau kita yang dilahirkan itu tidak semuanya manusia dilahirkan dalam keadaan sempurna. Ada yang cacat, ya, ada yang cacat, ada yang lumpuh, ada yang hanya memiliki satu tangan, ya, iya, ada yang ya itu yang tidak berjalan sama itu dengan yang lumpuh, ada yang tidak melihat ataupun buta, ada yang tuli, ada yang cacat. Sekarang pertanyaan ibu, apakah mereka itu juga berharga di hadapan Tuhan? Berharga. Hah? Berharga. Ya, kita memang sama-sama diciptakan segambar dengan Allah. Tadi kita katakan bahwa Allah itu tidak melihat fisik kita, cacat apa enggak, utuh kita atau tidak utuh, manusia itu berharga di hadapan Tuhan. Ya, itu dia. Jadi jangan kalian merasa rambutku keriting, contohnya, tak suka aku melihat rambutku ini, ya, akhirnya syukurilah ya, rambut kulitmu yang hitam, kau lihat kulit kawanmu yang putih, jadi sombong orang, jadi benci kau melihat dirimu sendiri, syukurilah, ya, pemberian Tuhan itu ya. Ada orang seperti itu, dia benci kalau rambutnya itu keriting, ya. Dia benci kalau melihat kulitnya hitam. Seharusnya kita bersyukurlah kepada Tuhan atas pemberiannya, ya. Kemudian mari kita perhatikan lagi ayat-ayat Alkitab, Kejadian 3 ayat 16. Ada yang hafal? Karena begitu besar. Kejadian. Iya. Yohanes 3 ayat 16. Aku dapat ibu. Karena begitu besar kasih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga Ia telah memberikan Anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Ayo sama-sama dibaca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. iya, ada yang bisa menghafalnya? Coba tambah di Alkitab. Bisa? Karena 1, 2, 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah terhadap Dunia ini Akan dunia sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya.
Ya, kelompok 1 dan kelompok 2 kita bagi 2 yang menjadi kelompok 1. Kita lanjutkan. Sudah selesai tugasnya? Sudah, Bu. Sekarang Ibu panggilkan kelompok 1 membacakan hasil diskusinya. Hasil diskusi kelompok 1. Mengapa manusia berharga di mata Allah? Jawab. Manusia diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Tidak berarti fisik manusia itu sama dengan Allah, tapi sifat-sifat Allah yang baik tercermin dalam diri manusia. 2. Bagaimana pendapat kalian mengenai teman-teman atau orang lain yang memiliki tubuh yang cacat? Apakah mereka berharga di mata Tuhan? Berikan penjelasannya. B. Orang cacat seperti orang buta, orang lumpuh, tidak mendengar, mereka itu adalah pribadi yang berharga di mata Allah karena mereka gambaran dari Allah. Mereka diciptakan amat baik sesuai dengan rencana Allah. C. Daftarkanlah bukti bahwa manusia berharga di mata Tuhan menurut Nats Kejadian 1 ayat 26 ayat 26a. Langsung jawab aja. Jawab. Kejadian 1 ayat 26a mengatakan bahwa manusia itu segambar dengan Allah, berarti sifat Allah yang pengasih, ada pada manusia yang yaitu hidup, saling menolong dan mengampuni. Teruskan. D. Hal-hal apa saja yang dapat kamu lakukan sebagai ungkapan terima kasih atas hidupmu yang berharga? Jawab. 1. Sikap hormat dan taat kepada orang tua. 2. Mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan. 3. Talenta yang diberikan Tuhan. 3. Merawat tubuh supaya bersih dan sehat. 4. Rajin membaca firman Tuhan. 5. Rajin mengikuti ibadat sekolah minggu. Sudah? Kelompok 2 kita mengasih diskusinya. Soal diskusi kelompok 2. Mengapa manusia berharga di mata Allah? Jawab. Karena Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, tidak seperti mirip mukanya, tingginya sama, bentuk badannya sama, tetapi manusia memiliki sifat mengasihi, menolong, mengampuni, sabar, rela berkorban seperti yang dimiliki Yesus. B. Bagaimana pendapat kalian mengenai teman-temanmu atau orang lain yang memiliki tubuh yang cacat? Apakah mereka berharga di mata Tuhan? Berikan penjelasannya. Ya, mereka berharga di hadapan Tuhan, walaupun mereka cacat, tapi mereka ciptaan Tuhan yang baik karena Allah tidak melihat fisik manusia yang utuh, tetapi Allah melihat sifat dan kepribadian yang baik. C. Daftarkanlah bukti bahwa manusia berharga di mata Tuhan. Kejadian 1 ayat 26a. Allah menjadikan manusia itu segambar dengan Allah, maka Allah sungguh mengasihi
ayat 31. Allah menjadikan manusia sungguh amat baik dengan sifat yang baik untuk melakukan kehendak Allah. Tuhan sangat memperhatikan ciptaannya dan ia memeliharanya dengan penuh kasih. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik, yaitu rancangan damai sejahtera dan memberikan hari depan yang penuh harapan. Allah mengasihi semua manusia. D. Hal-hal apa sajakah yang dapat kamu lakukan sebagai ungkapan terima kasih atas hidupmu yang berharga? 1. Belajar di sekolah dengan sungguh-sungguh. 2. Bersikap sopan terhadap sesama. 3. Tetap bersyukur baik susah maupun senang. 4. Tidak mementingkan diri sendiri. 5. Hidup dalam kerendahan hati. Ya, inilah hasil diskusi kalian. Tadi, ya kelompok 1, kelompok 2. Mana tadi kelompok 1? Tadi pertanyaan itu, mengapa manusia itu berharga di mata Allah? Ya, kelompok 1 tadi mengatakan bahwa manusia itu diciptakan Allah menurut gambar Allah. Tidak berarti bahwa fisik manusia itu sama dengan Allah, ya. Tapi sifat-sifat Allah yang baik tercermin dalam manusia, ya. Kelompok 2 di sini mengatakan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya dan rupanya. Ya. Tidak berarti mukanya mirip, tingginya sama, bentuk badannya sama, ya. Tetapi manusia memiliki sifat mengasihi, menolong, mengampuni, sabar, rela berkorban seperti yang dimiliki Tuhan Yesus, ya. Jawabannya sudah baik, ya. Kemudian di sini yang kedua tadi, bagaimana pendapat kalian mengenai teman-temanmu ataupun orang lain yang memiliki tubuh yang cacat? Apakah mereka berharga di mata Tuhan? Kelompok 1 menjawab, tadi apa jawabannya? Ya, berharga itunya tadi kalau kalian jawab, ya kan? Iya, jawabannya memang pasti berharga, ya. Karena Allah itu tidak melihat fisikmu bagaimana utuh atau tidak fisikmu, tapi kita sama-sama segambar dengan Allah, ya. Kita segambar dengan Allah. Sifat-sifat Allah itu ada pada kita. Jadi manusia yang cacat itu pun, teman-teman kita yang cacat itu juga adalah sakti berharga di hadapan Tuhan, ya. Kelompok 2 tadi mengatakan, ya, mereka berharga di hadapan Tuhan walaupun mereka cacat, ya. Karena Tuhan tidak melihat tubuh yang cacat itu, tapi apa yang dilihat Tuhan? Kepribadian ataupun kepribadian seseorang itu, sikap rohaninya, ya, sikapnya, itu yang dilihat Tuhan. Bukan bentuk tubuh kita yang dilihat oleh Tuhan, tapi kepribadian kita. Kemudian bagian C, daftarkanlah bukti bahwa manusia berharga di mata Tuhan. Tadi sudah kita baca tadi, ya. Di Kejadian 1:26, manusia itu segambar dengan Allah. Artinya, ya, kalau dikatakan segambar, sifat Allah itu ada pada kita, dan segambar, yaitu sifat mengasihi, sifat mengampuni, sabar, rela berkorban,
sifat Allah itu ada pada kamu. Jadi kalau ada kawanmu ya yang terjatuh, ya tentu rasa kasihmu itu pasti muncul dan pasti akan menolong teman yang jatuh tadi. Jadi Tuhan itu sangat memperhatikan ciptaannya. Dia pelihara dengan penuh kasih. Kemudian Allah itu melihat bahwa semua apa yang diciptakannya itu sungguh baik. Jadi walaupun kadang tubuh kita yang cacat itu, ya, ada yang mata sipit, contohnya kan, ada yang tidak bisa melihat, ya, ada yang tidak bisa mendengar, ada yang apa lagi bentuk cacat tubuh, ya. Tapi Allah melihat bahwa ciptaannya itu baik, Dia pelihara. Itulah bukti bahwa Tuhan itu sangat, bahwa manusia itu berharga di mata Tuhan, ya. Kemudian di situ dikatakan, ya, soal kita, hal apa sajakah yang dapat kamu lakukan sebagai ungkapan rasa terima kasihmu dengan hidupmu yang berharga? Apa yang kau bisa lakukan tadi? Ya, kelompok 1 dikatakan tadi, apa kau baca situ? Kau buat di sini kelompok 1 menyatakan jawabannya sikap hormat dan taat kepada orang tua. Bisa itu? Bisa? Kemudian mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan. Apalah talentamu? Tahu talenta kan? Kemampuan yang ada dalam dirimu, kelebihan yang ada dalam dirimu. Kembangkanlah itu. Contohnya kamu, ya, pintar melukis, kembangkanlah itu. Kemudian di sini dibuat merawat tubuh supaya bersih dan sehat. Rajin membaca firman Tuhan. Rajin berdoa. Iya, rajin berdoa. Kelompok 2 apa tadi kamu buat di situ? Sebagai ungkapan syukurmu, terima kasihmu atas dirimu yang berharga. Jadi kamu buat tadi belajar di sekolah dengan sungguh-sungguh. Bisa? Bisa. Kemudian dia juga buat ini, bersikap sopan terhadap sesama. Tetap bersyukur baik pun dalam keadaan susah maupun senang. Iya. Kemudian tidak mementingkan diri sendiri dan hidup dalam kerendahan hati. Sudah? Ya, inilah hasil diskusi kelompok kalian. Ya. Jadi hidup kita itu berharga di hadapan Tuhan, ya. Kamu, ibu, baik yang cacat, ya, semuanya itu berharga di hadapan Tuhan. Karena memang Tuhan menciptakannya kita semuanya dalam keadaan baik, ya. Jadi sebagai ungkapan syukur kita, seperti yang kau katakan tadi, jadilah menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua. Apalagi mengembangkan talenta yang ada pada dirimu, rajin beribadah. Apalagi sebagai ungkapan syukurmu, ya, tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Rajin beribadah. Iya, rajin membaca firman Tuhan. Rajin membaca firman Tuhan. Mengerti? Sudah, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan bertanya. Ayo tunjuk tangan. Iya, tanyakan. Apakah orang yang dilahirkan dalam keadaan cacat itu karena dosa orang tua? Iya. Apa yang dilahirkan? Coba ulang sekali lagi. Apakah orang yang dilahirkan dalam keadaan cacat itu karena dosa orang tua? Oh, apakah orang yang dilahirkan cacat itu karena dosa orang tua? Itu ya. Iya. Jadi
sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya. Dengarkan, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka sudah membawa kejahatan. Ya, mereka sudah membawa kejahatan. Jadi dosa itu telah menghancurkan umat manusia. Maka sejak itu kelahiran, ya, manusia ada yang cacat, ya. Jadi bukan karena dosa orang tua itu, ya. Itu semuanya karena akibat dosa. Bisanya mengerti? Ya, Bu. Sudah? Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Oke. Mengapa Allah mengizinkan anak terlahir cacat? Mengapa Allah mengizinkan atau mengapa Allah bolehkah itu? Iya. Mengapa Allah mengizinkan anak terlahir cacat? Siapa yang bisa jawab? Kenapa? Ada yang sempurna, ada yang cacat. Siapa yang bisa menjawab dulu? Iya. Ada yang bisa jawab? Wahyu, ada yang bisa jawab? Ya. Sekarang kamu dengarkan. Masih ingatkah kalian dengan kisah Ayub? Ingat? Iya. Ayub itu kan orang yang setia kepada Tuhan. Tapi dia setia kepada Tuhan. Tapi Tuhan izinkan, ya, dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Apa penderitaan Ayub itu waktu kita pelajari? Ya, apa penderitaan? Hah? Bukan. Dia penyakit kusta, ya. Badannya apa? Seperti penyakit bisul itu, ya, baranya, ya. Badannya itu semuanya berjenis sakit, ya. Bayangkan seperti orang yang penyakit bisul. Kalau bisul satu saja sakit bisul kita kan alama sakitnya, ya kan. Bayangkan dia mulai dari kepala sampai ke kakinya dia, ya, bisulan, ya. Badannya sakit dari kepala sampai ke kakinya. Kemudian bukan itu saja yang dialami, apalagi yang dialami? Dia kan orang kaya. Anaknya mati. Anaknya meninggal. Bukan satu yang meninggal. Kalau orang satu meninggal mulai stres orang tuanya, ya kan? Kalau dia berapa orang yang meninggal anaknya? 10. Bayangkan itu 10. Luar biasa dia mengalami penderitaan. Kekayaannya habis. Padahal dia orang yang suka menolong. Tapi kenapa Tuhan izinkan dia dicobai oleh iblis? Ya. Namun walaupun seperti itu, Ayub tetap setia. Tetap setia. Ya, kalau kita baca kita Ayub itu, bahkan istrinya pun sudah meninggalkan dia. Luar biasa penderitaan Ayub. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan kebaikan baginya. Ya, dia tetap percaya. Dia yakin bahwa Tuhan itu memberikan kebaikan bagi dia. Jadi dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tetap setia. Makanya upah kesetiaan itu apa? Berkat yang melimpah. Jadi sifat Ayub inilah yang mau kita tiru, ya. Perlu kita tiru seperti ini. Walaupun penderitaan, walaupun Tuhan mengizinkan dia mengalami penderitaan, tapi dia tetap setia. Ini dia sikap Ayub yang perlu kita tiru, ya. Jadi itu jawabannya, ya. Dia katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Mengerti? Mengerti? Iya. Jadi kita harus bisa seperti Ayub. Dia hanya berserah kepada Tuhan. Karena dia mengetahui bahwa Allah itu baik, adil, mengasihi. Coba kau buka dulu Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Coba buka Amsal 3 ayat
dengan segenap dengan segenap hati. Jadi jangan kita meragukan kebaikan Tuhan itu ya. Dia ayo, walaupun dia mengalami penderitaan yang luar biasa, ya, kalau kepercayaannya tak akan pernah surut dari Tuhan. Bagaimana? Ada lagi yang kurang mengerti? Udah mengerti semua? Iya. Ayo. Sekarang Ibu juga ya membagikan tugas kepada kalian. Ibu berikan tugas, kau kerjakan di rumah dengan mengisi lembaran ini ya. Soal dan lembaran jawaban. Dikerjakan di rumah ya. Perhatikan nanti soalnya dan jawab di lembar jawaban. Oke. Dan jangan lupa mengerjakan tugasnya. Sudah. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, kita kembali bernyanyi. Kita bernyanyi kembali. Yang memimpin doa kita nanti silakan ke depan. Ayo ke depan yang memimpin doa kita. Bernyanyi. Ya. Dari semula satu ya. Kita nyanyikan dari semula satu ya. Dari semula Kau siapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita berdoa. Mari kita bersatu dan doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami pada hari ini. Kami telah selesai belajar Tuhan. Kami akan pulang, berkatilah kami di perjalanan hingga sampai di rumah kami dengan keadaan sehat. Dan begitu juga Tuhan, berilah rezeki yang melimpah kepada kedua orang tua kami dan juga guru-guru kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang